kembali lagi di Kaum Media Podcast bersama saya Aulia Marlina dan rekan saya Salam Maulina. Nah, kali ini kita akan membahas terkait kenakalan remaja di Kaum Media Podcast kali ini. Karena akhir-akhir ini kita diramaikan dengan berita-berita terkait kenakalan remaja seperti pembulian, perundungan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh remaja. Nah, hari ini kita akan bahas bersama teman-teman dari Madrasah Karya Madani yang telah kami undang untuk membahas seperti apa pandangan mereka terhadap kenakalan remaja saat ini. Langsung saja kami perkenalkan, di sini ada Halo sahabat Kamu Media semuanya, perkenalkan nama saya Kardi Kencana Putra, saya dari kelas 12. Dan perkenalkan nama saya Rizky Alfani, saya dari kelas 11. Kita kan di sini lagi mau ngebahas tentang kenakalan remaja ya. Nah, menurut kalian nih, apa sih itu kenakalan remaja? Kalau menurut saya sendiri, kenakalan remaja adalah sesuatu tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak remaja, yang dimana itu bisa disebabkan oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya, bisa dari rumahnya, bisa dari tekanan-tekanan dari orang tuanya, harapan-harapan orang tuanya, yang membuat mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang mereka mencari sebuah penghiburan demi diri mereka dari tekanan-tekanan tersebut. harapan orang tua bisa membuat kita melakukan hal-hal tindak kriminal. Terkadang bagi anak-anak itu harapan orang tua itu bisa menjadi sebuah tekanan juga, karena dimana harapan orang tua itu bisa terlalu besar bagi anak-anaknya yang masih kecil, sehingga membuat mental mereka itu seakan ditekan untuk selalu melakukan apa yang orang tua mereka suruh. Terlalu menekan gitu ya? Ya, betul. Lalu Untuk ya mungkin Rizky sendiri, Dan kalau menurut saya kenakalan remaja itu sesuatu yang hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh remaja. contohnya Ya kayak balapan liar, perang dan sebagainya. pernah ada nggak sih kenakalan-kenakalan yang kalian lakukan? Pengalaman kalian? Kalau dari saya pengalaman, mungkin waktu SMP saya pernah sedikit penyimpangan, yaitu kenakalan-kenakalan remaja yang saya lakukan. Bisa dari berbohong kepada orang tua yang bolos sekolah, atau mengikuti aksi-aksi yang tidak seharusnya dilakukan oleh para remaja pada umumnya, itu untuk mencari sebatas kesenangan sesaat. Dan kalau saya yang paling berangkat dari rumah untuk sekolah dan tidak sampai ke sekolah. Berarti tetap masih di tentang kebohongan kepada orang tua ya? Berarti berbohong kepada orang tua nakalnya. Iya. Solusi kalian untuk tidak berbohong lagi atau masih dilakukan sampai sekarang nggak sih? Jarang. Jarang. Kalau dari diri saya pribadi, yang dimana itu tuh udah sebagai pengalaman ya, pengalaman waktu masih sekolah menengah, yang dimana sekarang kita itu udah beranjak pada usia dewasa atau remaja, yang dimana kita itu berpikir untuk masa depan, tidak lagi berpikir untuk kesenangan sesaat. Jadi untuk tindakan-tindakan begitu dari saya sendiri sudah tidak ada dilakukan. ya, lalu ada nggak? Jadi menurut kalian kenapa sih kok kalian bisa terbawa sama hal-hal yang ya karena kalian Ya, berani untuk berbohong kepada orang tua itu kenapa? Ya bisa jadi dari lingkungan sekitar, tempat kita bergaul dan tempat kita nongkrong. Biasanya alasannya kalian bohong? Ya karena ada misalnya minta uang buat apa tapi uangnya dibelikan rokok atau apa. Uniko gitu ya? Nah, bisa jadi seperti itulah Uniko dikit-dikit. Kalau pertanyaan tadi apa? Kenapa kalian kok bisa sih terbawa sama hal-hal yang kenakalan remaja gitu? Kalau dari saya sendiri itu mungkin bisa disebabkan oleh salah pilihnya teman ya, yang dimana menurut saya lingkungan atau teman-teman sekitar kita juga berpengaruh pada diri kita sendiri. Jika kita baik sendiri sedangkan lingkungan teman-teman sekitar kita buruk, itu kita akan terbawa buruk juga. Jadi dimana
penyebab kita terjerumus juga itu mungkin dari ajakan-ajakan teman, bisa juga dari ya emang diri kita yang ingin merasakan kesenangan. Kontrol diri yang rendah begitu Iya, ya. betul. Ada apa ya? Sering nggak dengar kata-kata kayak gini? Nyari teman, jangan pilih-pilih begitu. Pernah kan kalian pasti dengar kan? Pasti. Pernah. Iya, tapi justru kalau menurut saya pribadi gitu ya, justru pilih teman-teman, nyari teman-teman itu emang harus pilih-pilih gitu, soalnya kalau kita nggak pilih-pilih, masa sih kita harus terjerumus sama kayak mereka gitu Bisa kan? ikut terbawa pergaulannya. Peribahasa yang seperti itu emang dilontarkan oleh orang-orang tua yang dimana mereka mengira anaknya itu akan tetap berbicara jujur juga kepada mereka, dan juga mereka berkata seperti itu atau memberi pepatah seperti itu agar anak mereka itu tidak mengasingkan diri dari sosialisasi, yang dimana mereka terlalu memilah-milih temannya sehingga mereka sulit gitu untuk berteman. Untuk Chris Ilham ada tanggapan? Ya itu bisa dibenarkan dan juga bisa tidak ya, karena sesuatu itu dari bisa terbawa dan juga bisa tidak ya, itu tergantung dari tergantung diri kita sendiri. Nah, untuk misalnya kalau sekarang kan udah nggak nakal nih, nggak dilakukan lagi berbohong pada orang tuanya. Nah, itu cara kalian supaya nggak ngelakuin itu lagi. Mungkin bisa buat nanti teman-teman Kama Media juga bisa ngikutin. Mungkin kalau dari saya, dimana dari pengalaman saya, menurut saya kalian sebagai seorang pelajar agar tidak membohongi orang tua kalian dan melakukan kenakalan-kenakalan seperti yang sudah saya ceritakan seperti tadi, dimana kalian harus mencoba memulai mengambil tanggung jawab di sekolah kalian sebagai pelajar, atau bisa mengambil sesuatu yang emang mengharuskan kalian menjadi anak baik, sehingga kalian mulai takut untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja akan resiko yang disebabkan oleh kalian sendiri. Karena menurut saya kenakalan remaja itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, sehingga bisa menyebabkan nama baik sekolah hancur, nama orang tua kita, nama keluarga baik, sehingga dimana kalian harus mulai berpikir dewasa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh seperti itu lagi. Dan bagi saya sendiri, saya berhenti berbohong kepada orang tua karena saya melihat kondisi orang tua bagaimana kondisi mereka bagaimana ketika saya bohongi, dan pasti mereka akan kecewa karena saya sering berbohong kepada mereka, dan saya sudah berhenti berbohong kepada orang tua dikarenakan melihat kondisi orang tua dan bagaimana ekonomi di keluarga. Oke, dapat kita simpulkan ya bahwasanya kali itu nggak terlalu nakal-nakal amat ya. Ya, seperti itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Nah, untuk pembahasan tentang kenakalan kalian udah kita anggap beres ya. Lanjut kita bahas tentang kenakalan remaja yang akhir-akhir ini banyak diberitakan. Oh ya, saya pernah ingat suatu kenakalan yang dilakukan oleh beberapa remaja yang waktu itu pernah naik juga di sosial media, yang dimana seorang anak itu dirundung oleh beberapa kawannya yang bisa dibilang anak itu tuh tidak mau menuruti, atau mereka tuh lebih menindas seseorang yang lebih lemah dari mereka, sehingga mereka yang jumlahnya lebih banyak dari yang dibully tadi merasa mereka berkuasa, yang dimana mereka berpikir mereka itu seenaknya saja gitu, jadi bisa memerintah ini, bisa memerintah itu, jadi sehingga korban yang dirundung itu ketika mereka menolak, maka mereka akan diberikan suatu kekerasan fisik, mau secara fisik ataupun mental seperti itu. Lanjut, pernah lihat ini berita tentang pembulian kayak gitu atau melakukan nih? Bisa jadi. Nah, kalau melakukan pernah pas saya MTS.
Siapa tuh? kepada teman saya dikarenakan dia takut kepada kucing. Nah, Oh, ini Sepertinya aku ingat. nah dia sama saya tuh dia sering sekali dikasih kucing dan dia pernah sampai nangis karena ketakutan sama kucing yang saya bawa untuk dia. Oh, jadi ketakutan dia terhadap kucing itu dimanfaatkan oleh Rizky untuk apa? Untuk kesenangan kamu. Iya, untuk kesenangan pribadi berarti. Untuk kesenangan Yang pribadi. membuli berarti. Jika sekarang sekarang kamu sering tidak seperti itu? Ya, dan untuk sekarang ya tidak. Tidak, alhamdulillah. Untuk Kalau dari saya sendiri mungkin dari kecil saya tidak pernah melakukan perundungan terhadap orang lain karena menurut saya perundungan itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan karena itu bisa bisa mengganggu kepada kesehatan mental maupun fisik kita yang dimana bahkan di agama kita itu tuh dilarang juga. Nah, karena kita tahu apa dampak terhadap korban maupun diri kita sendiri, ada nggak dari kalian gitu saran untuk sahabat Kama Media agar mereka tuh berhenti melakukan kenakalan remaja? Kalau dari saya sendiri untuk sahabat Kama Media semuanya, meskipun kenakalan remaja itu bisa dibilang ada tingkatannya, di mana tingkatan rendah, menengah, dan bawah. Menurut saya untuk kalian semua jangan pernah mencoba melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh seperti itu, bahkan untuk mencoba sekalipun, karena di mana sekecil apapun tindakan yang kalian lakukan pasti akan ada suatu balasan dari tindakan yang kalian lakukan, sehingga di mana kalian semua akan menyesal setelah melakukan tindakan seperti itu. Dan juga dari saya ataupun pengalaman saya yang setelah saya berikan kepada kalian semua, saya berharap kalian semua menghindari kenakalan-kenakalan remaja. Dan untuk kalau ada dari sahabat Kama Media yang menonton ini yang masih melakukan perundungan atau kenakalan remaja, saya ingin kalian semua atau saya mengharapkan kalian semua untuk berhenti melakukan itu dan kalian bisa lebih fokus untuk belajar. Jika kalian melakukan itu terus, kalian akan bisa Semakin jauh. Ya, semakin jauh dari baik dari nama baik ataupun yang lain juga, yang dimana menurut saya itu cukup merugikan untuk masa depan kita juga. Iya. Dan bagi saya untuk kalian semua, kalian harus berpikir dewasa dan bisa membedakan yang mana bersenang-senang di usia muda atau menghancurkan masa tua kalian semua. Mungkin itu saran dari saya untuk sahabat Kama Media semua yang ada di rumah. Wassalam. Jadi intinya jangan pernah mau mencoba. Jangan pernah Ya. mencoba, karena jika sudah mencoba pasti akan sulit untuk Berkeluar. iya. Berhenti dari Untuk Rizky sendiri ada nggak sarannya atau pesan buat sobat Kama Media nih di rumah? Paling dari saya, jangan sekali-sekali untuk mencoba itu semua, karena jika kalian sudah mencoba, kalian akan ketagihan dan susah untuk meninggalkan hal-hal yang sudah sering kalian lakukan. Ya, apalagi kalau teman-temannya atau lingkungannya juga mendukung kalian untuk melakukan tindak kriminal, lebih baik sendiri lah daripada punya teman yang membawa kepada hal-hal kejahatan gitu. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Kepada Salwa saya ini kan tutup. Untuk kalian semua dapat kita simpulkan ya bahwasanya kenakalan remaja itu sangat dampak dari kenakalan remaja itu sangat ngeri sekali ya. Banyak contoh juga kan, iya banyak kasusnya gitu. Nah, terima kasih untuk dua teman-teman setelah saya telah mau dan bersedia berada di podcast bersama kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yes.